Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita jemaat Kefas diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk dapat merayakan ibadah Natal. Walaupun di tengah keadaan pandemi saat ini, tetapi kita bersyukur kita boleh ada pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Semua itu cuma karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu ibadah Natal pada pagi hari ini kita dapat merasakan kita boleh merayakan kehadiran Tuhan. Bukan sekedar kita tahu bahwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan boleh hadir, boleh lahir di dunia ini. Tetapi pada pagi hari ini Dia juga mau hadir di tengah-tengah kita, hadir di hati kita, memberikan damai sejahtera. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri semua. Kita angkat itu pujian, betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan betapa besar kasih-Mu. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, melainkan
kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kita mensyukuri betapa luar biasa, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah dunia ini, mau menyelamatkan kita, itu semua demi kita. Dan sebab itu saudara, biar kita nyanyikan pujian ini, kita mau angkat tangan, kita mau katakan, ku sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau, amin. Oh, ku sembah Kau, kami Tuhan. Oh, ku sembah Kau. Oh, Kau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, haleluya, amin, haleluya. Betapa besar kasih Tuhan, kasih-Mu Allahku, amin. Sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, amin, amin, Tuhan. Ku sembah Kau, aku sembah Kau. Oh, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi, ku sembah Kau, haleluya. Oh, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembah Kau, kami sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita mau sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau hadir di dunia ini. Kami bersyukur Engkau berlahir bagi kami, Tuhan. Engkau mau selamatkan kami. Seharusnya kami binasa, hanya karena kasih Tuhan kami boleh ada pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan kami boleh ada pada pagi hari ini. Dan kami mau beri pujian penyembahan kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik bagi kami, Tuhan. Kami boleh merayakan Natal pagi hari ini cuma karena anugerah Tuhan, cuma karena kebaikan Tuhan. Segala puji hormat hanya kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapa di surga, kalau pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Boleh sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami rindu saat ini Tuhan, undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, menguasai hati pikiran kami, sehingga sungguh Bapa kami boleh menerima berkat surgawi yang daripada-Mu Tuhan. Kami sebentar mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua yang ada di ruangan ini Bapa. Sucikan, kuduskan, layakan kami semua Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan leluasa di tempat ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan memenuhi hati pikiran kami. Kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang melayani, baik puji-pujian dan lebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus memenuhi mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan sukacita, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus sendiri yang mengendalikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara. Siapa yang saat ini merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Siapa yang bersyukur karena kelahiran Tuhan? Itu bagi saya dan saudara, sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Yesus lahir untuk kita, agar supaya kita tidak binasa. Pujian tadi mengatakan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu besar kasih Tuhan, Dia mau lahir bagi kita supaya kita tidak binasa. Amin saudara. Ini kita mau merayakan hari Natal saudara. Kalau hari Natal, hari kelahiran Tuhan sama dengan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Amin saudara. Adakah di antara kita saudara kalau kita merayakan ulang tahun saudara dengan kita tidak bersyukur, dengan kita tidak mengekspresikan sukacita, atau mungkin ekspresi kita hanya biasa-biasa saja. Kalau sedangkan anak kita kalau ulang tahun saudara, kita rasa-rasanya kita sangat bangga ya, kita sangat senang. Apalagi dia yang maha kuasa, yang lahir yang hari ini, yang pagi hari ini kita merayakan. Bagaimana ekspresi kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan.
bagaimana respon kita pagi hari ini merayakan. Apa kita mau respon dengan yang hati yang biasa-biasa, dengan ekspresi wajah yang biasa-biasa, atau kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Saya terlalu yakin pagi hari ini kita semua mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita angkat, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita. Dia lahir bagi kita. Dia lahir untuk kita semua. Amin, saudara. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Bebaskan, saudara. Jangan terpengaruh dengan kuasa ini. Haleluya. Amin. Dia lahir. Kalau kita penuh sukacita, ada kuasa Allah yang menghangatkan kita. Amin, saudara. Naikkan lagi nadanya, saudara, biar kita lebih bebas memuji Tuhan. Amin.
Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Kita mau sambut Raja kita yang maha tinggi, yang maha kuasa. Haleluya. kita sorga bergema. Haleluya. Marilah
yang mau lahir. Dia raja di atas segala raja, tapi dia sangat peduli dengan kita. Dia rela mau turun ke dunia ini, lahir di tengah-tengah dunia ini untuk kita semua. Amin, saudara. Dan saat pagi hari ini saya terlalu yakin kita semua diberkati Tuhan. Kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yang merasa sangat diberkati, coba lambaikan tangan saudara. Amin, saudara. Saya terlalu yakin kita semua, kita boleh ada di penghujung tahun 2020 ini. Sudah tanggal 20, saudara, kurang lebih 10 hari lagi, 11 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kalau kita flashback ke belakang, sepanjang tahun 2020 ini ada banyak hal, ada banyak persoalan hidup, pergumulan hidup. Tapi kalau pagi hari ini kita boleh ada, semua cuma karena berkat Tuhan. Amin, saudara. Kita mau nyanyikan, kita mau sorakan bahwa aku diberkati. Kita semua diberkati Tuhan. Kita angkat itu pujian, aku diberkati. Haleluya. Nyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu matahari. Tersedia bagi balasanmu. Saya sangat diberkati dengan pujian ini.
Kalau saya lihat tengok ke belakang saudara, rasa-rasanya seperti mimpi saya berada di penghujung tahun ini. Dengan keadaan keluarga saya saat ini, saya merasa lewat pujian ini luar biasa dahsyat Tuhan. Mungkin sebagian besar jemaat tahu keadaan kami tahun lalu, 2 tahun lalu sangat-sangat terpuruk. Tapi kalau saya boleh ada, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang pulihkan. Saya terlalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi saya, bagi saudara. Amin saudara. Dan sebab itu kita mensyukuri betapa luar biasa, betapa dahsyat, betapa hebat Tuhan itu bagi kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kita membuka hati lewat ibadah Natal pada siang hari ini. Saya terlalu yakin ada berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau berikan bagi kita. Dan sebab itu Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita saat ini, tetapi kita mau imani bahwa apa yang mustahil mungkin dalam pikiran kita. Dalam keadaan seperti ini, ekonomi, masa depan serasanya suram. Tetapi kita mau pandang terus kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya boleh sampaikan ini saudara, bukan sekedar asal saya ngomong, tapi benar-benar saya dan keluarga saya alami luar biasa. Dan kadang saudara sih bersyukur Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan keluarga saya. Apa yang rasa-rasanya beberapa tahun lalu mustahil untuk saya bisa bangkit kembali, tetapi Tuhan itu baik. Dan saya sangat bersyukur di Natal tahun ini saya bisa berkumpul dengan keluarga kami, boleh utuh, boleh berada. Kalau beberapa tahun kami terpisah satu dengan yang lain, anak-anak kami ada yang di Manado, tapi saya bersyukur tahun ini tahun pemulihan bagi saya dan keluarga. Bukan cuma bagi saya pribadi dan keluarga saya, tapi bagi kita semua umat-umat Tuhan adalah tahun pemulihan, tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi kita. Amin saudara. Dan memasuki tahun 2021, asalkan kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rancangkan itu saudara tidak mungkin gagal. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat itu pujian. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kita angkat itu pujian mulia, sembah Raja mulia. Dia Raja yang mulia, Dia Raja yang agung. Dia memang layak kita puji, Dia memang layak kita sembah, yang layak kita agungkan. Haleluya. Amin. Benar-benar kita mengagungkan, kita angkat kedua belah tangan kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Raja segala Raja dan kuasa. Oh haleluya. Oh mulia kerajaannya, agung kerajaan dari surga datang untuk senang umatnya melihat sembah Raja mulia. Mulia, oh haleluya. Dan kuasa oh
Oh haleluya. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus kami beri pujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk umatnya, beri puji haleluya. Oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Yang mati dibangkitkan dari Raja, dipuji ditinggikan dan kita mau masuk dalam penyembahan. Haleluya. Dipuji ditinggikan hanya nama Yesus, namanya Yesus. Oh haleluya. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya nama Yesus yang kami puji, kami hormat, kami muliakan. Oh Yesus Raja. Maria, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Nama Yesus yang layak disembah, nama Yesus yang layak diagungkan, ditinggikan, dihormati. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Beri pujianmu, beri penyembahanmu yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami mau sembah agungkan Engkau. Haleluya. 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 Sembah dan sembah
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, oh sembah dan puji, amin, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji ke depan semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja kita. Sembah dan puji Dia, Sang Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami selalu sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Sesuai tema kami Tuhan pada Natal kali ini. Tuhan Yesus, kiranya damai Engkau selalu menyertai kami semua ya Bapa. Kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami dapat naik kepadamu Tuhan. Dan Engkau menyediakan berkat yang terindah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan Kau juga Tuhan menyiapkan hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga di hari Natal ini kami memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bila ada roh-roh yang bukan daripadamu, kami tangkis, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar pergi. Biar hanya Roh Kudus-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau dibekali oleh firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Memberkati anakku yang sudah melayani Engkau dalam pujian, bermain musik ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal buat kita semua. Mohon maaf, saya lupa bawa face shieldnya. Udah kasih pengumuman. Gak usah pakai kan, nggak apa-apa ya, jauh kan ya.
sekali-kali Natal. Kami juga patut bersyukur. Sebentar. Tes. Cek. 1 2 cek 1 2. Ya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih tentu sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa hampir 1 minggu ini ya istri saya dalam keadaan kurang sehat, dan bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kita semua. Meskipun memang fisiknya belum terlalu prima, tapi inilah kemurahan Tuhan. Dan saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu sudah dengar kabar bahwa tante saya juga dipanggil Tuhan pulang. Hari ini pemakamannya, tapi saya tidak bisa hadir karena Natal. Sempat saya mau berpikir ini, tapi kok mendadak sekali, jangan-jangan udah bayar. Jadi saya harus bilang sama keluarga saya, ya mohon maaf saya nggak bisa ke pemakaman. Justru di tengah tema kita damai sejahtera, ya ujian, pencobaan mah bisa aja selalu datang ya. Itu yang terjadi, tapi kita hadapi dan kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Tentu ini part 1, nanti part 2-nya tanggal 25. Kita buka ayat pokok kita di Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Saya baca mulai ayat 10, nanti kita baca bareng ayat 14-nya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat bagian pertama. Keadaan dunia pada waktu itu, dan sebenarnya itu juga nanti akan berulang, sejarah yang akan berulang. Bagaimana keadaan dunia yang akan datang menyambut adventnya Yesus, kedatangan Yesus. Baik pada waktu kelahirannya, kedatangan yang pertama, maupun kedatangannya yang terakhir, kedatangan Yesus kedua kalinya. Awal sebagai bayi, kedua kalinya sebagai raja. Kondisi dunia nanti akan sama. Kalau kita lihat, ini yang terjadi dalam nubuat oleh Roh Kudus. Sakaria, papa dari Yohanes Pembaptis, dia melihat bagaimana Yesus yang akan lahir. Lukas 1 ayat 49, di situ dikatakan mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Yohanes Pembaptis nanti persiapkan jalan buat Tuhan, yang dikatakan di situ seperti surya yang bersinar. Keadaan pada waktu itu ketika surya itu akan terbit, terang itu terbit, dunia sedang ada dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Kita lihat itu, ayat itu diambil dari Yesaya 9 ayat 1. Nubuat dari Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Bangsa berjalan di dalam kegelapan.
lalu mereka yang diam di negeri kekelaman. Saudara bisa lihat pasal 9 itu Yesaya, kelahiran Raja Damai, kelahiran Yesus, keadaan dunia bangsa-bangsa seperti itu. Dan memang kita tahu kurang lebih sekitar 400 tahun dari antara Maliaki sampai masuk perjanjian baru tidak diketemukan bagaimana Tuhan berfirman, nabi-nabi bernubuat. Baru nanti ditulis adanya Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu kita ngerti kalau tidak ada firman, itu keadaan kacau balau. Pada masa perbudakan di Mesir, pada masa mereka ada di tawanan Babel, sejarah umat Tuhan ya. Lalu sebelum di Babel juga, waktu zaman hakim-hakim kita tahu orang-orang mengambil langkah sendiri, sesuai kebenarannya sendiri. Dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah keadaan kalau tanpa pemimpin, tanpa firman Allah. Dunia gelap, dunia jahat. Yesaya pasal 60 ayat 1-2, di situ terulang saat Yesus akan datang kembali. Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lihat ayat 2-nya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lihat judulnya juga, kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi ini juga bicara saat nanti Yesus lahir, lalu berikutnya lagi saat dia akan datang, zamannya kita atau setelah kita nanti. Selalu yang menjadi ciri khas keadaan bangsa dunia adalah dalam kegelapan, dalam maut. Dan ciri manusia yang hidup dalam masa kegelapan adalah salah satu cirinya itu diwakili oleh para gembala. Pada waktu Yesus dan Yesus pada waktu malaikat menampakkan diri, Lukas 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ini adalah reaksi yang lumrah ketika seseorang berada dalam kegelapan. Ingat, kurang lebih 400 tahun ya, nggak ada bukti tertulis ada lawatan Tuhan, ada firman Allah, tidak ada. Mereka hidup dalam dosa dan para gembala tahu kalau kemuliaan Tuhan ada, karena mereka tentu tahu Taurat, sejarah, orang-orang yang lebih tahu. Kalau ada Tuhan datang, malaikat Tuhan datang dengan kemuliaannya, menampakkan diri kepada mereka, sedangkan mereka hidup dalam kegelapan dosa. Akibatnya mereka akan mati. Jadi waktu malaikat itu menampakkan diri, respon gembala itu juga ketakutan. Ada dua hal. Ketakutan ya karena mereka hidup dalam dosa. Yang kedua, kemuliaan Tuhan. Atau ada lagi tafsiran orang yang katakan malaikat itu diperkirakan juga kemungkinan penampilannya itu seram-seram. Kemungkinan, karena kalau kita baca di Wahyu itu ada makhluk surga 4 sisi, kelihatan seperti singa, seperti manusia, seperti lembu. Jadi kalau kita lihat itu pasti mengerikan. Ya, itu tafsiran. Nah, kita lihat itu yang terjadi, ciri manusia dalam ketakutan. Nanti kedatangannya kembali, Lukas 21 juga begitu. Saudara lihat, sampai orang akan mati cemas, ketakutan. Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini.
sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tadi kita sudah tahu ya dari Yesaya. Itulah kedatangan nanti Yesus lagi. Dunia dalam kegelapan. Matius 24, Lukas 21, tanda-tandanya itu memang sangat mengerikan. Bukan hanya gempa besar di bumi, tapi juga di langit. Nanti bintang-bintang jatuh dan sebagainya. Semua hal yang menakutkan, bahkan orang mati dalam kecemasan. Begitu gelapnya dunia, kasih itu dingin, akan menjadi dingin. Bahkan dalam pertanyaan Yesus, adakah iman lagi di muka bumi? Keadaan yang terjadi sebelum masa Yesus lahir dan saat dia akan datang kembali adalah keadaan yang serupa. Namun kita bersyukur di saat seperti itulah Yesus lahir. Di saat kegelapan menguasai dunia, bangsa-bangsa, disitulah Yesus datang. Dan namanya adalah salah satunya Raja Damai. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di tengah kegelapan dunia, dia datang. Dan di tengah juga kegelapan dunia yang nanti akan terjadi, di saat itulah dia datang. Coba saudara renungkan kira-kira tahun ini saja ya. Tentu saudara, kita merasa kalau kita mau bilang, waduh gelap sangat menakutkan sekali, ya jangan juga terlalu berlebihan. Tapi kenyataannya itu kan yang kita alami. Karena tidak ada kejelasan untuk masa yang akan datang akibat pandemi ini. Jadi kita sepertinya ada dalam suasana yang memang kegelapan itu menutupi bumi. Kita tidak bisa sanggup melihat ke depan. Ya nggak usah kita yang biasa-biasa, tapi para ahli pun sangat sulit untuk menentukan kira-kira apa yang terjadi 1 tahun 2 tahun ke depan. Bahkan sampai dikatakan adanya gelombang kedua yang ditakuti seperti flu Spanyol tahun 1917 sampai 1919 ya. Dan waktu itulah, waktu seperti inilah, waktu yang tepat sekali untuk kita mengalami kelahiran Yesus. Kita merasakan, mengimani, karena dia selalu mau menyatakan diri saat kegelapan itu melingkupi bumi, melingkupi bangsa-bangsa, melingkupi diri kita. Puji Tuhan. Berikutnya, bagian kedua, Yesus itu adalah sumber damai. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah yang menjadi alasan yang disampaikan kepada malaikat supaya para gembala jangan takut. Kenapa? Karena Kristus telah datang, telah lahir. Yesus adalah alasan yang sama seperti malaikat sampaikan kepada para gembala untuk kita menghadapi ketakutan kita, untuk kita diberitakan pesan yang sama, jangan takut sekalipun kegelapan menutupi bumi, tapi ada Yesus. Lalu di Lukas 1 ayat 78 sampai 79, karena dialah surya itu
yang terbit di tengah kegelapan, dia yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi jemaat Tuhan, di tengah kegelapan kita nggak bisa cari jalan dengan kemampuan yang kita miliki, terbatas. Kita nggak bisa mencoba, bisa sih, cuman kita nggak bisa menemukan damai yang sejati itu kalau kita cari dengan cara yang ada di dunia ini. Kenapa? Sebab Alkitab sudah mengatakan yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera itu Yesus itu. Yang akan dipersiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Yesus yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mau orang kaya, kalau mau menghadapi kekhawatiran, ketakutan, ya sulit ya. Sama. Seperti kesaksian dari sepupu saya tentu. Ketika sakit, almarhum tante saya, ya begitu cemas, stres. Memang kalau kita mau selesaikan semua dengan cara kita, ya terbatas saudara. Orang membantu, biaya bisa ada, tapi terbatas. Kita hanya bisa datang kepada Yesus karena dialah yang mengarahkan kaki kita kepada damai. Kekuatan kita gak mampu. Bahkan Yohanes Pembaptis pun yang dibilang Nabi, bukan Yohanes Pembaptis yang bawa. Yohanes Pembaptis cuma siapin jalan buat Tuhan, buat Yesus datang. Dia gak bisa sekalipun seorang Nabi. Yang membuat damai adalah Yesus Kristus. Dialah Raja Damai. Puji Tuhan. Di zaman kita juga, kita memiliki Roh Kudus yang sudah Yesus berikan kepada kita. Surat Roma, damai sejahtera itu oleh Roh Kudus. Dialah penolong yang lain yang Yesus berikan kepada kita setelah dia naik ke surga. Jadi kebergantungan kita kepada Tuhan itu benar-benar mutlak. Karena dia yang arahkan. Kita kan bisa melenceng, saudara, mencong. Kalau kita dalam kekhawatiran, dalam masalah, langkah-langkah kita sekalipun berusaha mencari kedamaian, mencari jawaban, ya kadang yang kita temukan malah tambah kesulitan. Benar kan? Kalau kita coba arahkan kaki kita sendiri, itu yang terjadi. Tapi mari, Yesus adalah pribadi yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini berkenaan dengan dia juga nanti akan mencurahkan Roh Kudusnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia gak bisa beri damai yang seperti Yesus berikan. Damai sejahtera inilah yang bisa membuat kita mengikuti pesan Yesus supaya jangan gelisah dan gentar hatimu. Bukan damai dari dunia. Bukan dari kita, waduh kita mau nginap ke hotel kah? Ya saya dengarkan informasi waktu tante saya itu, jadi nginap lah, pengen lebih fresh, menginap di hotel. Gak apa-apa saudara, saya tidak melarang saudara cari ke tempat hiburan, silahkan. Tapi serba terbatas, apalagi saudara kalau mulai pandemi kita dibatasi lagi, kan serba terbatas. Kita bisa dapat yang di dunia cuma temporary. Damai di dunia itu temporary, kenapa? Nanti kita lihat, karena dunia itu di bawah kuasa jahat, di bawah kegelapan. Nggak ada jaminan damainya. Makanya Yesus bilang damai sejahteraku itu nggak bisa diberikan oleh dunia.
Damai sejahtera dari Yesus ya yang bisa membuat kita jangan gelisah, jangan takut. Persis seperti yang malaikat bilang tadi. Karena Yesus sudah lahir, kamu jangan takut. Bagian yang terakhir, dapatkah damai dialami di tengah kegelapan atau ketakutan? Efesus pasal 6 ayat 12, kita kan melawan penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi sudah disampaikan oleh Alkitab firman Tuhan, dunia itu dunia yang gelap, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi lihat ya. Nah, saudara bisa berpikir, makanya dunia itu dengan segala caranya, dengan segala metodenya, tidak akan pernah dapat memberikan damai seperti yang Yesus berikan. Karena bagaimanapun metodenya, caranya, dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat, kegelapan. Oleh sebab itu Yohanes 1 ayat 5 itu mengenai firman yang jadi manusia, Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pasti ya kalau kita lihat terang lilin aja, lilin kecil. Nanti kita ada candlelight ya walaupun siang-siang nggak apa-apa lah ya. Kan kalau kita lihat terus kita gelapin, lilin kecil aja, saudara akan lihat begitu dia nyala ada seperti kilasan cahaya sekitar dia yang melingkar. Di situ akan terang, gelap nggak bisa masuk ke situ. Yesus adalah pribadi terang yang tidak bisa dikuasai kegelapan. Ingat, dunia di bawah kuasa jahat. Dunia itu di bawah pemerintahan kegelapan. Manusia kita tinggal di dunia. Gimana kita mau cari damai di dunia ini? Kita di bawah kuasa itu. Tapi Alkitab mencatat terang, Yesus itu dialah yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Lihat ya, aku terang dunia itu, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, seperti yang diucapkan juga oleh Zakaria kemudian. Kalau mengikut Yesus, orang itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Seperti ilustrasinya tadi, kayak lilin. Kita nempel di lilin lah ya. Nah, kita akan ikuti. Jadi selama, ya tentu kitanya pasti rada gelap ya, tapi si kegelapan itu tidak akan masuk di cahaya lilin. Cuma Yesus yang tidak dikuasai kegelapan. Makanya dia terang dunia, kita mesti ikut dia supaya kita ikut terang, kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Dengan kata lain, kita tidak terus dicemari dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita. Walaupun jujur berulang kali kita alami. Kalau kita hanya melulu coba menyelesaikan ketakutan kita dengan rasio kita, mustahil. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini itu sudah dikuasai kuasa kegelapan.
Tapi kita bersyukur kita bisa merayakan hari kelahiran Yesus. Ini peristiwa yang sangat mulia, sehingga kita tidak perlu lagi takut karena dunia ada di bawah kuasa si jahat. Toh dunia memang nanti akan dilenyapkan, tapi kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Kita nggak tahu hari depan akan seperti apa, tapi percayalah, Yesuslah yang sanggup memberi kita damai. Karena Dia yang tidak dikuasai kegelapan, Dia pribadi yang sempurna. Kita bisa bergantung pada Dia, kita berjalan bersama Dia, mengikut Dia, sehingga kita memiliki terang hidup. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, makanya Yesus bilang damai sejahtera Dia tuh gak bisa diberikan dunia. Karena Paulus tahu, Paulus alami damai sejahtera Yesus itu melampaui akal. Waduh, Paulus itu sangat pintar sekali, punya keahlian lagi. Tapi kan dia pernah bilang, semua yang dia miliki itu sampah kalau dibanding pengenalan akan Kristus. Dia tahu pengalaman hidupnya, dan dia sampaikan hal ini. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Tapi syaratnya dalam Kristus Yesus. Karena tadi ya, Yesuslah itu pemberi damai, Yesus yang tidak dikuasai kegelapan. Dia yang memberikan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan ini yang kita tidak bisa konstruksikan. Kita nggak bisa, gimana sih sampai Yesus bisa membuat damai sejahtera itu melampaui segala akal. Karena kalau tidak melampaui akal kita damai sejahtera itu, maka kemungkinan besar kita tetap dalam ketakutan. Sebab dunia ini di bawah kuasa si jahat kegelapan. Akal yang kita miliki juga, pengetahuan sumbernya juga, ya tentu ada hikmat dari Tuhan, tapi manusia yang tetap jatuh dalam dosa. Jadi ada keterbatasan, bahkan pengetahuan aja masih berubah-ubah kan sampai sekarang. Teori demi teori dipatahkan, teori evolusi dipatahkan, tapi ya masih diberlakukan juga, nggak ngerti juga tujuannya apa. Terbatas. Tapi puji Tuhan, Yesus damai sejahteranya melampaui akal kita. Jadi jemaat Tuhan, jangan khawatir. Sebab normalnya kita pasti kita berpikir, wah kita mulai nggak sejahtera, kita mulai nggak aman karena sesuatu yang menimpa kita. Kita tentu mulai berpikir, apalagi laki-laki. Yang kemarin saya juga dengar, yang ngerti lah ya, dari om saya, Om Denny, gimana mau tidur, pikiran saya jalan terus. Tapi ya bersyukur menjelang sore ini sempat bisa tidur. Jadi memang gak bisa ketiduran, itulah manusia. Tapi seandainya kita tahu bahwa damai sejahtera itu melampaui akal, itu patut kita syukuri. Jadi kita gak akan menyerah dengan keterbatasan akal kita. Kita gak akan kemudian misalnya gini ya, waduh gak bisa tidur, akal saya pikiran saya jalan terus. Ya seperti dulu waktu saya alami ya, gak bisa tidur. Lalu kita pikir, aduh nanti istirahat kurang, badan saya akan tambah lemah, saya akan tambah stres. Biasanya kan akalnya jadi begitu. Kesempatan si iblis ngomporin. Tapi bersyukur, damai sejahtera dari Yesus di dalam Kristus itu melampaui akal kita. Jadi saudara, ketika saudara khawatir, dan seperti saya saksikan ya, bertambah-tambah kekhawatiranmu karena pikiranmu, ingat, saudara gak perlu susah-susah. Karena saudara juga begini, saya ingat ya, pernyataan-pernyataan orang yang suka bilang, ya katakan kata-kata iman, katakan ayat-ayat Alkitab. Saudara pasti suka, wah semua. Tapi kadang itu tidak terjadi, kita katakan, tapi kita, waduh. Jadi gimana? Kita udah lakukan ini, ada lagi suruh coba kamu doa puasa, wah tambah bingung kita. Kalau kita bingung dengan keadaan seperti itu, perhatikan firman Tuhan. Biar akal kita itu terbatas. Nanti lihat,
Yesus akan tunjukkan jalan untuk kita lepas dari ketakutan kita. Karena damai sejahteranya melampaui akal kita. Kita terbatas memikirkan bagaimana kita dapat damai di tengah kegelapan, ketakutan. Tapi jawaban Alkitab, bisakah kita menemukan damai di tengah kegelapan? Iya, bisa. Asal Yesus yang kita andalkan, karena hanya Dia yang tidak dikuasai kegelapan. Karena Dia yang bisa memberikan damai melampaui akal pikiran kita. Malamnya juga, tadinya om saya gak mau sambutan keluarga ya, jadi anak-anak yang maju dulu, Jeff Janet. Lalu kemudian dia akhirnya Jeff Janet ajak keluarga, termasuk kami dan keluarga dari almarhum Tante Peggy nyanyi ke depan. Ku tak dapat jalan sendiri. Lalu maulah Om Denny itu sampaikan. Dan itu menurut saya kata-kata yang sederhana dan sangat baik. Kita kadang hadapi sakit, waduh panik ya, awal-awal sakit, tapi nanti lihat, jalan lewat atau kematian lewat. Jadi dia katakan manusiawi sekali. Saudara tolong jangan bersedih, biar kami yang bersedih. Keluarga ya. Dia jemaat tolong jangan. Bahkan yang sepupu saya bilang, tolong jangan bilang kuatkan, saya udah capek dan nyatanya gak kuat. Tapi di akhir apa yang disampaikan oleh om saya, nanti itu semua akan lewat. Kita nggak tahu kita gimana, tapi nanti juga pasti lewat. Nggak tahu sudah hilang masalah kita, kesedihan kita, kepedihan kita sudah hilang. Betul saudara. Dan bukankah itu jauh melampaui akal kita? Ketika orang bilang kamu harusnya kuat, kalau kamu nggak kuat kamu nggak akan bisa. Tapi nyatanya nggak kuat. Kamu jangan bersedih, nyatanya sedih. Tapi nanti akan lewat. Kita pikir kita nggak bisa lewati itu, kita terbatas. Ikut saran orang juga terbatas. Tapi pada akhirnya, lewat. Saya berhasil melewati hal-hal ini. Bukankah itu karena Tuhan? Dia bergerak, bekerja, melampaui akal pikiran kita. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Berikutnya tanggal 25 kita lihat dari ayat pokok kita bagaimana kita menikmati damai sejahtera Kristus hidup dalam damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Jemaat tahu lagunya? Oh tahu ya. Yuk mari kita berdiri. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau lihat hidup untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Haleluya. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Kemuliaan
di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkau Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah damai sejahtera-Mu memenuhi kami Tuhan, memelihara hati dan pikiran kami yang terbatas. Haleluya, manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, keadaan dunia itu tidak akan semakin baik. Karena menjelang Yesus datang, maka kegelapan itu menguasai. Bahkan orang-orang mati karena kecemasan mereka. Ada tanda-tanda hebat yang mengerikan itu terjadi di langit dan di bumi. Tapi bersyukur di saat itulah Yesus datang menjemput kita. Kalaupun jemaat kita merasa kita juga sedang dikuasai oleh kegelapan ini, kita merasa bingung masa depan kita. Kita pikir dengan akal kita, saya nggak mungkin melewati ini. Mari, saat kita peringati kelahiran Yesus, Dialah satu-satunya pribadi yang tidak dikuasai kegelapan. Dialah yang memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia yang telah dikuasai si jahat ini. Karena itu jemaat Tuhan, ikutlah Yesus, berjalanlah bersama dengan Dia. Di dalam Yesus Kristus, damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu melampaui akal kita. Roh Kudus memampukan kita maju langkah demi langkah, entah cepat entah lambat, kita akan tetap maju. Saat ketakutan datang, damai sejahtera Kristus akan tetap menguasai kita waktu kita bergantung kepada Dia. Saat kita mulai bimbang lagi, kita datang kepada Yesus, pegang Dia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Setiap engkau merasa khawatir, takut, selalu datanglah kepada Yesus. Dia berikan engkau damai. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau meteraikan firman Allah dalam hati kami, sehingga di perayaan Natal kami GPDI Kefas, kami boleh hidup melekat kepada Yesus, bergantung kepada Yesus. Engkau masuk dalam hati kami, kuasai seluruh hidup kami, supaya kami tidak berjalan dalam kegelapan.
supaya kami menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu yang begitu cepat sepanjang tahun, waktu-waktu yang cukup menakutkan, tapi kami boleh lewati sampai saat ini. Kemurahan Tuhan. Walaupun juga perayaan yang lain kami tidak bisa rayakan, tapi terima kasih Yesus. Perayaan Natal kami boleh rayakan. Begitu berartinya kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk dalam penyalaan lilin, kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk kita menyalakan lilin pada saat siang hari ini. Saya akan mengundang Bapak Gembala akan menyalakan lilin yang ada di depan, dan nanti diteruskan oleh Bapak Majelis, Bapak Armin dan Bapak Mangunsong yang akan menerima lilin dari Bapak Gembala untuk dibagikan ke seluruh jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Perdennya minta ditutup dulu supaya lilinnya bisa terlihat menyala dengan terang di ruangan ini. Oke, nanti dari Bapak Gembala kami nyalakan lilin, dan saya mengundang Bapak Majelis, Bapak Mangunsong dan Bapak Armin untuk menerima lilin dari Bapak Gembala. Kita sambil angkat sebuah pujian Malam Kudus Sunyi-sunyi. Stop.
memimpin kita di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak di dalam surga, Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami merasakan begitu besar, begitu dekatnya Tuhan Engkau bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau lah ada terang Tuhan. Hanya Engkau lah yang bisa menerangi jalan kami, yang memberi damai sejahtera kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama ini sering kami tidak ingat Tuhan, sering kami mencari jalan damai sejahtera untuk dunia ini Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami lupa Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau lah Tuhan, bahwa hanya Engkau lah ya Tuhan, terang itu, terang yang sejati itu Tuhan, yang bisa menggiring kami, membawa kami kepada damai sejahtera, kepada terang-Mu yang ajaib, yang di luar pemikiran orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Hanya orang percaya ya Tuhan yang bisa menikmati terang-Mu yang besar itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, teruslah giring kami Tuhan, bawa kami, langkah kami Tuhan, iman percaya kami Tuhan, supaya kami tidak keliru Tuhan, memilih jalan yang ada di dunia ini Tuhan, yang tidak bisa menjamin kami untuk dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Biar seberapa banyak pun biaya yang kami keluarkan Tuhan untuk mencari damai sejahtera di dalam dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu tidak akan bisa memenuhi hati dan jiwa kami Tuhan. Tetapi kami begitu dekat dengan Engkau rupanya Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau lah Tuhan damai sejahtera itu ada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun yang baru Tuhan, kami mau Tuhan selalu ada bersama dengan kami, karena kami di sanalah kami dapat mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua kami diisi dengan firman yang benar Tuhan, yang benar-benar firman yang sejati itu Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, sukacita kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di tahun yang baru nanti Tuhan, kami mau dijamin oleh Tuhan, karena kami percaya jaminan hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami, biarlah Tuhan yang campur tangan selalu. Kami percaya di dalam dunia ini Tuhan, permasalahan tidak akan pernah berhenti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apabila kami bersandar, berpegang teguh hanya kepada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, sebesar apapun permasalahan, kami akan dapat melewatinya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sepanjang hari ini Tuhan, apapun menjadi kegiatan kami percaya semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Buat kami berbahagia Tuhan, buat kami bersuka cita Tuhan, di dalam menghabiskan hari-hari akhir di dalam tahun ini Tuhan. Biar kami di akhir tahun ini juga Tuhan boleh diisi oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan tilik Tuhan, jamaah satu keluarga lepas keluarga Tuhan, GPDI Kepas Tuhan dijamah oleh Tuhan, dibuat Tuhan dengan luar biasa keberhasilan Tuhan. Karena kami percaya kami mendapat jiwa yang baru Tuhan, mendapat pengetahuan yang baru Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengisi hati kami, bahwa kami hanya dekat dengan Engkau lah Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan sukacita kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, yang hari ini sesungguhnya Tuhan harus mengikuti pemakaman tante mereka ya Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan ke sisinya. Tuhan, tentu mereka akan terberat hati Tuhan, tidak bisa mengikuti acara pemakaman tantenya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan yang luar biasa, penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Setiap acara yang akan kami lakukan sore hari ini, di siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan, dan kami percaya Tuhan semua itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu campur tangan, mengampuni salah dosa dan kekurangan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Buat hari ini
Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Sebentar kami akan kembali ke Bandung, ke tempat tinggal kami masing-masing. Engkau yang melindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat. Dan sepanjang minggu yang berjalan, kami terus berjalan dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, pakailah kami Tuhan menjadi saksi Kristus dengan perkataan perbuatan kami sehari-hari. Kami juga mau menikmati hidangan yang nanti disediakan Tuhan kuduskan dan kuasa firman Allah. Kami boleh makan, minum, mengucap syukur. Makanan ini akan membuat kami menjadi sehat dan kuat untuk kami pakai hidup kami terus memuliakan Tuhan. Orang-orang yang berkekurangan, fakir miskin, janda-janda, anak yatim piatu terlantar juga Tuhan cukupkan mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita semua dan memberkati baik dengan berkat jasmani maupun rohani untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat Natal.